Ya seperti saya bilang sih tergantung pribadi masing-masing gimana mereka membawa diri. Jangan sampai nanti terlalu tenggelam juga ya. Jangan terlalu tenggelam, maksudnya kita harus tetap pandai memfilter diri untuk menjadi pribadi yang tetap lebih baik lagi gitu. Jangan mentang-mentang kayak misalnya aku udah centang biru nih, aku gak mau teman lagi nih sama si Nanda nih bentar lagi. Gitu ya. Jangan gitu juga gitu kan. Tetap menjadi pribadi yang ya low profile ya. Sehebat apapun kita, prestasi kita udah sebanyak apapun, ya jangan sampai membuat kita menjadi tinggi hati, itu aja intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Habasuloh untuk episode kali ini. Assalamualaikum Julian. Iya, Apa kabar? halo, assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol sama Julian. Jadi siapa sih Julian ini? Dan kita akan ngobrolin apa hari ini? Jadi Julian ini seorang anak muda pastinya. Iya, masih muda ya. Masih muda ya. Iya. Profesinya itu guru bahasa Inggris. Juga apa sih? Public speaker lah istilahnya ya. Jadi MC aktif di MC, penyiar. Kemarin terakhir kemarin ada prestasi terakhirnya itu pernah bikin kamus 3 bahasa kan, bahasa Iya, Inggris, Aceh, Indonesia bersama rekan-rekannya. Iya, tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Tahun lalu. Oke, jadi karyanya udah banyak ya. Dan dulu itu Julian sempat jadi duta wisata ya? Duta bahasa atau duta wisata sih? Dua-duanya? Untuk duta wisata pernah 2017, duta bahasa 2019. Oke, jadi profil kedutaan ya lengkap, prestasinya juga banyak. Oke, nanti kita tampilin ya. Itu akun Instagramnya itu biasanya sering ada postingan-postingan tentang prestasi-prestasinya si Julian ini. Tapi hari ini kita nggak ngobrolin prestasi kamu, Julian. Kita akan ngebahas hari ini tuh tentang Instagram. Jadi kenapa Instagram? Nah, jadi kan beberapa hari yang lalu atau dalam minggu-minggu yang lalu itu lagi ada info-info atau berita-berita tuh terkait tentang Instagram atau metaverse ya secara umum tuh betul. ngasih harga miring nih untuk penggunanya yang di Indonesia itu untuk verified akun mereka. Jadi kisaran harga tuh 100 sampai 150 ribuan lah per bulan kan gitu. Dan itu jadi perbincangan juga karena itu kan harga yang cukup murah nih untuk dijangkau gitu ya. Dan banyak orang yang akhirnya memverified akunnya dengan karena harga yang murah itu gitu loh. Dan setelah dapat berita itu kemudian lihat nih akun Julian akhirnya terverified ya. Dan kebetulan karena terverifiednya baru-baru ini, kayaknya mau ngobrol nih sama Julian. Itu verifiednya ikutin tren yang kemarin gak sih? Kalau dibilang ikutin tren, nggak juga sih ya sebenarnya. Karena kita nggak terlalu ingin yang hype sekali di sosial media, nggak juga sih. Oke. Itu aja sih. Singkat ya. Ini kayaknya malu-malu. Oke, Julian, jadi terverifiednya kapan sih? Terverifiednya itu kayaknya minggu kemarin sih. Minggu kemarin. Itu ngurusin verifikasi akun itu lama nggak? Untuk ngurusin akunnya itu mungkin ya sekitaran 3 sampai 5 jaman sih. Di hari itu juga berarti langsung ya diproses, langsung terverifikasi. Itu ada syarat-syarat khusus nggak sih, jumlah follower harus seberapa segala macam? Ada syarat-syarat khususnya, misalnya kita pertama karena kan nanti akan diminta autentikasi 2 faktor, jadi kita harus mendownload akun atau mendownload aplikasi yang sudah dipercaya oleh pihak Meta dan juga pihak Google ya. Ada 2 aplikasi kebetulan yang bisa digunakan untuk autentikasi 2 faktor itu. Setelah autentikasi 2 faktor nanti akan dicek lagi kayak misalnya username kita di Instagram itu apakah sudah memenuhi kriteria. Dan juga foto profil terutama ya. Jadi foto profilnya nggak boleh sok-sok misterius, nggak jelas. Gitu. Jadi harus kelihatan jelas gitu ya, jelas muka dan juga lain-lain. Karena kenapa? Karena nanti akan diminta foto KTP atau foto identitas kita, boleh KTP, password ataupun nanti SIM di situ.
Kemudian selain itu ya dilihat seperti selain username juga nama yang terlihat di Instagram tuh kan ada kan. Itu juga namanya nggak boleh asal-asal kita buat, harus sesuai dengan nama yang ada di kartu identitas kita. Oh, oke. Jadi sehingga pihak Meta juga mengetahui ini akunnya berarti benar nih, asli dan bukan akun bodong gitu. Oke, jadi akhirnya dalam waktu 5 jam itu terverified. Nah, kalau untuk yang tadi tuh jumlah followers gitu, jumlah likes dari postingannya atau ya yang berkaitan dengan followers itu ngaruh nggak? Kalau saya karena followersnya udah banyak ya, tapi nggak tahu nih kalau misalnya followersnya sedikit itu sendiri apakah akan berpengaruh dengan jumlah followers itu dan jumlah like-nya atau gimana. Saya juga kurang tahu tentang masalah itu sendiri ya. Oke. Nah, jadi kenapa nih kayak tiba-tiba Julian pengen verified akun? Kenapa? Mungkin kalau misalnya berbicara tentang verified akun, salah satu keunggulan dan manfaat verified itu sendiri kan seperti yang saya bilang tadi. Mungkin karena adanya keamanan yang lebih ya dibandingkan dengan akun yang tidak terverified itu sendiri. Karena kita mungkin suatu saat kita kan nggak tahu nih akan dihack atau gimana kan, karena ada suatu kejadian yang menyebabkan akun kita mungkin akan terhack. Itu kan juga menjadi suatu kerugian tersendiri nih ya untuk kita ya, lebih-lebih untuk teman-teman kita mungkin nanti dihacknya dimintain apa kan segala macam. Jadi sebenarnya kalau misalnya centang biru atau akun verified itu sebenarnya kalau saya bilang keunggulan mungkin lebih ke bagian keamanannya sih, lebih terjaga gitu. Dan kita misalnya mau ganti foto profil atau mau ganti nama di Instagram itu juga harus ada persetujuan dari pihak Metanya langsung kan. Oke. Jadi nggak bisa sembarangan orang yang mengganti foto profil kita, kemudian nggak bisa mengganti nama kita sembarangan, apalagi kalau ID atau username Instagram tuh emang nggak bisa diganti-ganti itu. Nah, jadi ini kan udah terverified nih ya, akunnya sudah centang biru. Itu kayaknya kalau udah centang biru kan udah beda ya, kayak udah public figure banget gitu kan. Nah, abis ini kan udah semingguan lah setelah verified akun. What do you feel? How's life going on? Kalau misalnya dibilang, mungkin tergantung pribadi orangnya, itu kembali ke pribadi orangnya sih ya. Kalau misalnya akun tersebut verify akan membuat, emang ada beberapa mungkin yang saya lihat-lihat di Instagram, dia aja belum centang biru, balas chatnya tuh lama ya, apalagi kalau udah centang biru tuh ada tuh. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi ke orangnya sih sebenarnya, gimana orangnya itu dalam mensituasikan dirinya. Mungkin centang biru ini bisa memberikan manfaat tersendiri untuk dia kalau misalnya digunakan dengan baik gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak digunakan dengan baik juga menjadi bumerang tersendiri kan untuk diri orang tersebut kan gitu. Yang udah Julian dapat dari centang biru tuh apa sih? Kayak mungkin langsung dapat banyak endorsement atau apa gitu. Kayak ya nih. Ada beberapa tawaran ya untuk hal tersebut yang mungkin nggak akan saya bagikan di sini. Yang jelas itu endorsement ya? Iya, kurang lebih kurang ya. Jadi berubah lumayan drastis nggak sih dari sebelum centang biru, setelah centang biru? Perubahannya mungkin akunnya lebih dikenal gara-gara centang biru tuh ya. Jadi lebih dikenal ya? Jadi lebih dikenal mungkin gara-gara centang biru, ini tiba-tiba centang secara biru. finansial lebih sejahtera juga kayaknya kalau dari akun Instagramnya. Kalau dari akun Instagramnya untuk saat ini belum. Belum ya? Udah dapat berapa endorsement? Adalah ya. Tinggal kita tunggu ya di postingannya nanti kalau ada yang berbau produk ya. Tentu kalau misalnya ada yang berbau produk ya silahkan dikunjungi aja Instagram. Berarti itu endorsement kayak gitu ya. Itu berarti nilai positif yang udah didapat ya. Iya, betul sekali. Dari ini endorsementnya banyak. Bisa endorsement. Katanya keamanan tadi. Keamanan, dari faktor keamanan juga. Yang gak enaknya akunnya udah di verified ada gak? Yang gak enaknya akunnya udah di verified mungkin lebih kepada
kalau misalnya kita bilang mungkin privasi akunnya terjaga tapi privasi diri kita yang nggak terjaga jadinya. Jadi resiko ya? Resiko ya, karena kita mungkin dipikir oh ini udah centang biru berarti udah merupakan public figure nih di masyarakat yang memang sudah terkenal dan diakui bahkan kan oleh Instagram tuh. Kan kalau misalnya udah centang biru berarti udah diakui dong. Karena ada beberapa proses juga seperti saya bilang tadi, kita akan dimintai identitas kita kan, baik itu mau KTP ataupun nanti kita pakai paspor ataupun SIM nantinya. Jadi kita ada beban tersendiri bagi orang yang mungkin tidak terbiasa untuk menampilkan dirinya di khalayak ramai seperti itu. Oke. Alright, Julian. Jadi kalau misalnya ini kan akunnya udah terverified gitu, udah centang biru, itu ada keharusan, misalnya mungkin ya emang nggak diharuskan ya, tapi ada keharusan tertentu nih untuk harus ngepost nih tiap hari, harus story-nya harus selalu ada atau gimana gitu. Oh, kalau misalnya untuk gara-gara ada centang biru tuh kita harus ngepost, nggak juga sih. Oke. Jadi kayak tetap seperti biasa aja, seperti akun-akun yang nggak verified itu sendiri. Cuman ya bedanya ya ada beberapa peraturan yang harus lebih diketatkan oleh pihak Meta. Misalnya kayak tadi kalau misalnya kita mau ganti profil harus nunggu dulu kan beberapa menit, sampai bahkan kalau misalnya kita nggak kelihatan, misalnya ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan ketentuan dari Meta sendiri, nggak akan di accept, nanti nggak akan diterima gitu. Oke. Seperti itu. Atau dari Julian sendiri nih jadi pengen sering-sering upload atau update gitu nggak sih? Untuk upload atau update keseharian mungkin nggak juga sih ya. Nggak terlalu juga ingin. Jadi perubahan perilaku dari update medsos tuh nggak ada yang berubah ya? Nggak ada yang berubah, seperti biasa aja. Oke. Kita tetap menjadi pribadi yang ya begitulah ya. Oke, baiklah. Yang apa adanya, jangan ada apanya ya. Gitu. Baik. Nah, jadi kan kalau udah terverified itu Julian, itu banyak pandangan ya, kayak itu juga untuk popularitas. Iya, untuk popularitas atau fame gitu. Untuk atau dari sisi lain itu untuk finansial. Jadi secara finansial itu akan lebih kayak kita bilang tadi ya, endorsement. Berdatangan segala macam gitu. Kalau menurut Julian, how do you see that? Kalau misalnya secara finansial ada beberapa tawaran, memang betul ada. Oke. Tapi kan kita boleh menerima, boleh enggak dong, kan tergantung orangnya juga. Kalau untuk pamor atau pencitraan diri, ya itu tergantung orangnya juga sih. Mau gimana kita mau menanggapi hal tersebut gitu kan. Ada orang yang mungkin, oh saya pengen centang biru nih, kalau bisa saya urus berkas-berkas segala macam supaya nanti orang mengakui saya, supaya saya ini ada nama nih di publik. Ada orang yang kayak gitu. Ada juga orang yang mungkin dia centang biru karena ada beberapa hal yang ingin dia lakukan di situ di Instagram itu sendiri. Seperti tadi misalnya dia pengen keamanannya lebih terjaga, kemudian mungkin ada hal-hal lain ya, misalnya yang ingin dia lakukan sehingga dia harus melakukan centang biru. Kan ada juga misalnya mungkin seperti profesi seperti apa, misalnya seperti dosen dan lain-lain kan, mungkin untuk lebih diakui nih dalam hal apa misalnya, bisa jadi. Atau mungkin hanya sekedar untuk iseng-iseng aja, ada juga yang centang biru iseng-iseng aja ya. Oh ini lagi kayak tadi kan Anda bilang ada berbayar kan. Mungkin dia karena berbayar tuh dia lagi iseng, lagi gabut kan, tiba-tiba dia kayak ya udah nih kayaknya aku beli aja nih centang biru nih. Ya udah karena sekedar gabut aja udah gitu. Itu gimana menurut Julian tuh gimana? Terserah atau harusnya gimana? Kalau akunnya sudah terverified, harus gimana sih kayak gitu? Ya kalau akunnya terverified mungkin orang-orang harus lebih bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Jangan mentang-mentang kita akunnya udah terverified sehingga membuat kita yang tadinya mungkin kepribadiannya baik justru menjadi sosok yang oh aku nih udah verified nih. Jadi ya, kayak ada berkasta-kasta ya, nggak mau berteman dengan si ini, nggak mau berteman dengan si itu, ataupun mungkin ada pemilihan dalam misalnya berteman dan lain-lain. Itu jangan sebenarnya.
verified itu justru menurut saya sangat bermanfaat apabila digunakan dengan secara baik kan. Tapi akan menjadi bumerang untuk kita apabila digunakan secara tidak baik nantinya. Contohnya ya kita kehilangan relasi-relasi yang sudah kita bangun sebelum adanya verified itu, terus gara-gara adanya verified kita menjadi tinggi hati mungkin kan. Oh saya ini udah verified nih ya. Kamu bukan siapa-siapa lagi, saya asik. Oke. Jangan gitu juga ya. Betul tuh. Harus tetap low profile ya. Low profile. Oke, itu yang selalu ditanamkan katanya sama Julian. Oke, ini kita ngobrolin tentang verified ya. Dan tadi Julian sempat kasih tahu nih gimana cara verified akunnya. Nanti mereka minta identitas kita ya. Itu menurut Julian ya tentang keamanan data tuh jadi ini enggak sih? Itu kan diminta data-data pribadi yang memang data penting ya, kayak KTP, paspor dan segala macam. Is it safe? Kemungkinan safe ya, bukan gini maksudnya. Identitasnya cuma satu, kita boleh pilih KTP, SIM atau paspor. Masuk ke Meta dong. Masuk ke Meta. Kita kan foto masuk ke Meta nantinya kan. Tapi itu juga ada akun lain yang memang sudah di-verify juga oleh Google. Jadi bukan hanya Meta, di situ ada juga Google, bekerja sama juga dengan Google ya. Mungkin kita berpikir gini, karena ada beberapa permasalahan ya dengan pemilik akun Meta itu sendiri mungkin ya. Jadi kurang safe atau apa. Tapi untuk saat ini karena saya sendiri percaya karena itu ada ikut campur dengan pihak Google juga. Jadi ada aplikasi yang memang sudah di verified juga oleh Google Protect, Google Protect sehingga dijamin datanya. safe kayak gitu. So you trust it will be safe. Yeah, it will be safe I think. Oke. Jadi kalau ada nih kayak masih nih kayaknya nggak aman nih akunnya, itu betulan akan safe atau kita boleh khawatir nggak nih akan terjadi kebocoran data kayaknya karena itu private banget loh yang diminta kayak gitu. Atau ada langkah tertentu biar itu memang akan safe betulan data-data kita. Ini untuk orang-orang yang mungkin pengen verified akun. Ya kalau misalnya untuk misalnya apakah nanti gara-gara kita memfoto identitas kita kemudian kita berikan ke Meta itu, saya sendiri nggak bisa jamin sih itu akan aman atau enggak kan, karena itu di luar di luar kemampuan saya ya untuk menerka-nerka itu karena bukan bidang saya juga kan. Cuman kalau seandainya kita berbicara nih masalah akun verified itu sendiri, untuk keamanan mungkin yang saya lihat nih sehari-hari dari saya mendapatkan akun verified ini ya insyaallah aman-aman saja sih sebenarnya. Cuman kita melihat lagi mungkin ada orang yang masih khawatir, ya itu pilihan nanti jatuh kepada orang itu masing-masing gimana nantinya. Oke. Jadi kalau misalnya masalah data ya atau data, perlindungan data kita lah untuk ya segala bentuk media sosial ataupun media digital tuh memang kita nggak tahu itu akan safe 100% atau enggak. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Ke pribadi juga. mau mempercaya itu atau enggak. Karena gitu bukan hanya media sosial saja sebenarnya, kita kemana-mana pun terkadang kita diminta identitas kan. Misalnya kita mau daftar apa gitu, mau daftar beasiswa atau daftar kuliah dan lain-lain kan kita kita diminta data atau identitas kita juga, dan kita pun nggak bisa mengetahui bahwa data kita itu akan safe 100% atau enggak kan, kita nggak bisa juga kita memastikan bahwa data itu akan safe atau enggak. Jadi ya sebenarnya tergantung kepada diri kita masing-masing gimana kita membawa diri dalam perubahan tersebut ya. Oke, jadi kalau Julian sendiri ya melihat fenomena verifikasi akun kayak gitu yang semakin kesini dengan berbagai kemudahan ataupun hal-hal menarik yang diberikan sama Meta kayak harga miring tadi, misalnya yang bisa diurus kayak itu oleh siapa aja. Itu gimana melihat fenomena itu? Akankah itu menjadi hal anak-anak muda atau generasi Z sekarang untuk mengejar popularitas dengan verified akun itu atau gimana? Bisa jadi menjadi ajang anak-anak muda sekarang ya yang ingin mungkin membuat pencitraan diri yang lebih di media sosial ya. Jadi anak-anak muda ya mungkin
kita nggak bisa mengatakan bahwa mencari popularitas itu merupakan sesuatu hal yang negatif ya. Oke. Banyak juga orang yang membuat dirinya mungkin maksudnya gini, orang mungkin dia membuat konten-konten edukasi atau membuat konten-konten yang memang berbau positif itu juga bermanfaat bagi orang lain kan. Sehingga mungkin dengan adanya verifikasi ini membuat orang-orang yang dengan konten-konten edukasi ataupun konten-konten positif itu juga memiliki kepercayaan lebih dong di mata masyarakat itu sendiri. Kita nggak hanya melihat dari sisi ini konten-konten yang dibuat orang itu konten-konten negatif saja. Tapi ada juga orang-orang yang membuat konten-konten positif, misalnya seperti podcast ini ya, podcast Suluh nih. Oke, jangan lupa di-subscribe. Soalnya kan Haba Suluh nih ya. Haba Suluh ini kan termasuk konten yang positif nih kan. Yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, di mana kita mengundang orang-orang yang sangat inspiratif dan motivasional gitu ya tentunya. Untuk datang ke sini dan berbagi cerita ya, dan seperti cerita verifikasi akun hari ini ya. Seperti cerita verifikasi akun hari ini tentunya ya. Jadi tergantung kepada, ya seperti saya bilang sih, tergantung pribadi masing-masing gimana mereka membawa diri. Jangan sampai nanti terlalu tenggelam juga ya. Jangan terlalu tenggelam, maksudnya kita harus tetap pandai memfilter diri untuk menjadi pribadi yang tetap lebih baik lagi gitu. Jangan mentang-mentang kayak misalnya aku udah centang biru nih, aku gak mau teman lagi nih sama si Nanda nih bentar lagi. Gitu ya. Jangan gitu juga gitu kan. Tetap menjadi pribadi yang ya low profile ya. Sehebat apapun kita, prestasi kita udah sebanyak apapun, ya jangan sampai membuat kita menjadi tinggi hati. Itu aja inti dan kuncinya. Satu hal yang paling berbeda atau yang paling wah gitu, yang kayak selama centang biru yang udah dirasain apa sih? Kayak banyak pertanyaan dari netizen. Oke, pertanyaan paling banyak itu apa sih? Kok bisa centang biru? Atau gimana caranya bisa centang biru? Atau ya tips dong biar bisa centang biru? Atau ada juga yang kayak bilang gini, misalnya kan anak-anak murid saya nih ya, anak-anak murid saya, Pak, Bapak udah centang biru ya? Ya ampun, gimana kami caranya, gitu. Gimana caranya Pak? Ya Allah, kami bangga sekali nih punya Bapak yang udah centang biru. Rupanya guru kami selebgram gitu ya. Guru kami selebgram. Ketika ditanya Instagram kan, ada kan anak-anak yang terkadang kepo kan dengan kita misalnya. Nanya mereka Instagram, Mak, Bapak ini selebgram ternyata ya udah centang biru. Kita ya udah gitu, biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja ya, iya, bisa ya gitu, biasa aja menanggapinya gitu ya. Nggak ada yang berarti pertanyaan paling banyak yang paling heboh tuh kok bisa gitu ya. Kok bisa, ada ya? rencana mau bikin konten cara verified akun, cara verifikasi akun nggak sih? Sejauh ini belum ada sih. Belum ada ya. Mau Mungkin dibuatin nanti sama Mas Sulo nggak caranya? Bisa jadi nanti kita akan kerjasama nih. Boleh ya. Jadi kita akan tahu nih. Soalnya Julian tuh nggak mau cerita ini yang betul-betul gitu. Kenapa nih si Julian tiba-tiba kepikiran untuk verifikasi? Oke, ini kenapa tiba-tiba? Terakhir ya. Karena udah disuruh udahan. Kenapa tiba-tiba sekarang teringat untuk verifikasi akunnya, untuk verified? Bukan sekarang sebenarnya. Dulu kan bisa minta verifikasi kan? Pernah beberapa kali sebenarnya. Di approve-nya sekarang? Di approve-nya sekarang, itu dia tadi. Bukan nggak pernah meminta verifikasi, pernah meminta verifikasi beberapa kali malah. Cuma ya karena mungkin beberapa hal, tapi kan kita nggak bisa mengetahui kalau misalnya terkadang kita apply sesuatu kan kita tahu nih salah kita di mana. Cuma kalau misalnya di Instagram sendiri kita nggak bisa mengetahui yang salah kita di mana pada saat itu kan. Jadi ketika kita minta verifikasi ditolak, kita nggak tahu salah kita di mana gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin karena udah lebih dimudahkan ya oleh pihak Meta itu sendiri, sehingga untuk diverifikasi itu sendiri jadi lebih mudah. Contohnya kayak tadi kan ada berbayar ya, ada akun berbayar itu sendiri, jadi lebih memudahkan juga dong berarti untuk orang-orang yang pengen centang biru ya. Bukan centang merah ya, centang biru. Silakan ya yang mau centang biru segera diurusin. Lumayan loh kata Julian langsung dapat endorsement
Oke, terima kasih Julian. Ya, sama-sama. Atas sharingnya yang sebenarnya singkat ya untuk siang hari ini. Sebenarnya bisa ngobrol lebih panjang, tapi katanya durasi. Iya, durasi nih udah. Oke, terima kasih banyak ya Julian. Semoga makin banyak endorsement yang masuk. Amin. Semoga Dan ya. semakin banyak hal positif ya dari centang biru itu. Dan untuk siapapun ya, terkait media sosial mau di verified atau apapun, yang penting keamanan data itu harus tetap Harus tetap dijaga dan utamakan akun-akun atau aplikasi yang digunakan itu terpercaya gitu ya. Untuk pokoknya segimanapun yang penting perlindungan data pribadi itu tetap yang utama. Dan kata Julian, tetap low profile. Terima kasih juga untuk sahabat Habasuluh yang sudah menyaksikan. Kami pamit undur diri. Mohon maaf nih jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.